Halo, jumpa lagi dengan kita, kembali lagi bersama channel Hidup Kreatif. Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya untuk berternak ikan gapi albino full red atau AFR. Seperti apa caranya dan bagaimana caranya? Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita lihat bagaimana cara saya untuk berternak ikan gapi albino full red. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan kolam semen berukuran 1 kali 2,5 ya, sekitar 1 kali 2,5 di kolam semen dan tidak dicat. Ini kolamnya tidak saya cat, masih berbentuk semen biasa. Di sini saya menggunakan ada keramba-keramba kecil, terus ada air untuk air arus, dan ada juga aerator. Nah, yang pertama ini saya menggunakan kolam yang tergolong luas untuk budidaya ikan gapi. Kenapa? Yang pertama, ukuran yang luas ini akan membuat suhu air itu relatif lebih stabil daripada menggunakan kolam yang berukuran lebih kecil. Yang kedua, kolam yang besar ini memungkinkan ikan untuk berenang lebih leluasa, jadi tidak sempit ketika ikan akan berenang, sehingga ikan akan mendapatkan kondisi yang baik dan pertumbuhan yang baik pula. Itu. Dan untuk airnya, saya di sini tidak menggunakan air yang banyak. Saya hanya menggunakan sekitar 15 cm dari dasar kolam. Ya, sekitar 10 sampai 15 ini. Tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan saya dalam proses penggantian air. Kalau airnya terlalu banyak, nanti penggantian airnya pun akan lebih sulit dan membutuhkan air yang banyak pula. Terus di sini saya menggunakan ada beberapa keramba kecil. Bisa dilihat ini ada 3 keramba kecil sementara. Mungkin besok nambah lagi. Di sini masih ada tempat kosong 1, ini belum ada kerambanya. Nah, keramba ini saya gunakan untuk pembesaran buraya ikannya. Nah, ini bisa dilihat, kelihatan ini ada burayanya. Nah, ini kerambanya ini saya gunakan untuk pembesaran buraya ikan gapi. Nah, kenapa saya pisah? Karena kemungkinan besar atau biasanya itu buraya yang baru lahir atau baru menetas keluar dari indukan itu nanti diserang atau dimakan sama ikan yang lebih besar. Bahkan seringkali saya mendapati itu buraya yang baru keluar itu langsung dimakan sama indukannya sendiri. Nah, jadi saya menggunakan keramba itu untuk mengamankan buraya yang baru saja lahir. Jadi nanti kalau ada buraya yang sudah lahir, misal berenang di pojokan sini, saya ambil terus saya pindahkan ke dalam sini atau sini atau sini begitu. Dan nanti kalau umurnya sudah lebih dari sebulan dan badannya udah lumayan besar seperti yang ini nih,
Nah ini seperti ini sudah lumayan besar, itu dipindahkan lagi ke kolam sini untuk pembesaran. Jadi kalau udah ukurannya udah besar itu aman dari serangan atau dari dikejar-kejar sama ikan yang lebih besar. Terus selanjutnya saya di sini menggunakan pompa. Ada pompa kecil. Nah, pompa kecilnya itu gunanya hanya untuk membuat arus buatan seperti ini. Ini bukan untuk filter, tapi hanya untuk arus buatan agar airnya itu bergerak. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengganti air yang sebelah sini sama di sini. Nah, nanti airnya kalau pakai ini kan memutar gitu, jadi airnya itu tidak tenang dan memperlambat airnya itu menjadi kotor. Selain itu arus air juga berguna untuk ikan agar mereka berenangnya itu lebih agresif jika ada arus daripada air yang tenang begitu. Nah, terus di sini di kolam ini pertama dulu saya menggunakan ada 15 ekor, sekitar 15 ekor. Terus itu yang betina ada 10 ekor, terus yang jantan ada 5 ekor. Tapi ini sekarang tinggal yang betina itu 6 ekor, terus jantannya itu 4 ekor, yang lainnya sudah saya pindah ke tempat lain. Itu ini bisa dilihat itu ada indukannya. Nah, itu indukan perempuannya atau betinanya. Terus di dalam sini itu ada indukan lagi. Nah, itu ikan yang sudah lumayan besar. Nah, itu ada indukan jantannya itu 2. Nah, itu indukan jantannya. Nah, untuk pembesaran ikan yang sudah lumayan besar, umur 1 bulan ke atas, saya campur dengan indukan. Jadi saya cuma campur aja seperti ini nih. Nah, itu ukurannya tadi bisa dilihat, ukurannya itu berbeda-beda. Ini saya campur tok dengan indukan. Nah, itu indukannya, itu indukan. Itu ikan yang masih kecil-kecil sama yang udah lumayan keluar warnanya itu saya campur. Itu. Nah, untuk permasalahan utama dalam penggunaan kolam semen ini yaitu penggantian airnya itu harus rutin. Karena apa? Karena di sini saya kolamnya nempel rumah dan outdoor. Nih, outdoor bisa dilihat. Ini outdoor. Jadi airnya itu kemungkinan kotornya itu lebih cepat daripada yang indoor. Gitu. Jadi nanti warna airnya itu akan menjadi hijau karena terpapar sinar matahari. Terus untuk kotoran ikannya pun tidak terlalu banyak karena ini kolamnya agak besar, jadi kotorannya itu mengendap di bawah dan tidak terlalu mengumpul di satu tempat. Itu untuk airnya itu lumayan bertahan lama, sekitar 1 minggu sampai 2 minggu baru ganti air, tergantung kondisi cuaca juga gitu. Terus untuk pembelian makannya juga relatif biasa, yaitu 1 sampai 2 kali sehari tergantung porsinya. Tapi kalau saya biasanya malah 2 kali sampai 3 kali sehari, tapi porsinya itu sedikit-sedikit. Porsinya tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena supaya tidak ada penumpukan sisa makanan di dalam kolam. Jadi kalau makanannya terlalu banyak, nanti akan ada penumpukan sisa-sisa makanan di dalam kolam yang membuat kolamnya itu menjadi kotor gitu.
Ya, di sini saya juga tidak menggunakan garam ikan seperti peternak lain, karena tanpa garam ikan pun ikan sudah sehat. Ikan sudah sehat dan tidak ada masalah penyakit yang serius. Kalau mati, tingkat kematian pun rendah. Ikannya jarang mati, paling 1-2 itu tidak mestilah, dalam 1 bulan ini tidak mesti. Burayanya pun sehat-sehat dan bisa banyak, bisa dilihat itu burayanya juga sehat-sehat, pertumbuhannya normal, tidak terlalu lambat juga tidak cepat juga sih, standar lah gitu. Nah, mungkin itu dulu video kali ini tentang bagaimana cara saya beternak ikan gapi. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya ya. Dengan subscribe dan like juga video ini jika kalian suka video ini. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.